Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita tidak bosan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah dan karunia yang tidak terkira. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa ayat perintah tentang puasa itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 183. Maka kalau kita lihat hadirin, ayat 183, kemudian 184, kemudian 185, itu adalah ketentuan tentang puasa. Kemudian Allah selingi dengan sebuah ayat yang penceramah bacakan tadi, itu ayat 186. Kemudian 187 itu dilanjutkan firman Allah mengenai tentang puasa lagi. Uhilla lakum lailatas siyam. Hadirin yang dirahmati Allah, hal ini adalah menjadi perhatian, menjadi pemikiran para mufassirin kita, ulama-ulama kita. Mengapa dalam ketentuan 3 ayat yang di atas itu tentang puasa, kemudian masalah lain dalam arti tidak lagi tentang masalah puasa, kemudian dilanjutkan lagi dengan puasa? Kalau kita baca tafsir-tafsir itu sangat banyak sekali. Namun hadirin yang dirahmati Allah, paling sederhana adalah bahwasanya menunjukkan itulah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka katakanlah aku dekat. Aku akan mengabulkan, aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Namun syaratnya dia harus memperkenankan seluruh perintahku dan beriman kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu salah satu yang menjadikan manusia gagal memperoleh keberuntungan, kesuksesan di dalam bulan Ramadan adalah salah satunya tidak menggunakan kesempatan baik untuk melakukan amal kebaikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, salat sebenarnya adalah doa. Dan doa itu adalah permohonan kita sebagai manusia yang lemah untuk meminta kepada sesuatu yang kuat, zat yang kuat. Kita adalah makhluk yang lemah, adalah munafik kalau orang menganggap dirinya tidak butuh kepada Tuhan sehingga dia tidak butuh untuk berdoa. Maka di dalam beberapa ayat hadirin yang dirahmati Allah, ud'uni astajib lakum, bahkan di dalam ayat itu Allah memfirmankan seolah-olah orang yang tidak berdoa kepada Allah istikbar. Istikbar itu adalah merasa besar, seolah-olah tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Isya yang dirahmati Allah, maka
salah satu yang menjadi tanda keberhasilan kita dalam bulan Ramadan dengan melaksanakan perintah Allah, yang satunya adalah kita memohon kepada Allah apa yang kita perlukan. Kalaulah kita menganggap doa itu tidak perlu, maka dalam Al-Quran kita tidak menemukan ayat-ayat tentang doa. Kita tidak menemukan dalam hadis-hadis Rasulullah tentang doa maksurat. Maka kalau kita hafal doa maksurat dari Rasulullah SAW itu, mungkin kita memerlukan waktu. Sebegitu urgen dan pentingnya kita berdoa kepada Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, beberapa hadis di dalam riwayah Ibnu Majah itu disebutkan bahwasanya salah satu doa yang akan cepat dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang saim, doanya orang-orang yang berpuasa. Bahkan para ulama kita mengatakan ada beberapa momen, tempat, waktu di mana doa itu sangat makbul. Walaupun satu bulan full Ramadan itu adalah momen di mana sebenarnya doa kita sangat cepat dikabulkan oleh Allah, yaitu momennya adalah pertama ketika kita menjelang berbuka puasa. Maka ketika kita berbuka puasa, hadirin yang dirahmati Allah, berusahalah bukan saja doa berbuka puasa yang kita lantunkan, yang kita sampaikan kepada Allah. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keluhan kita, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu lain adalah ketika akhir sepertiga malam. Itu jangankan pada bulan Ramadan, pada bulan-bulan yang lain pun, seandainya kita tekun berdoa kepada Allah di akhir sepertiga malam menjelang adzan subuh itu, maka akan cepat diistajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan Ramadan, apalagi seandainya kita menemukan Lailatul Khairum min Alfisyahr, kita menemukan satu bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau seandainya malam itu kita beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah apa yang kita minta kepada Allah, Allah kabulkan. Meskipun hadirin yang dirahmati Allah, doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa jadi cepat dikabulkan oleh Allah, ataupun memang sebagai simpanan kita pada hari kiamat, ataupun diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.